Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap membiru dan selalu optimis menatap musim baru di bawah sang maestro Xabi Alonso. Jika kita berbicara soal bursa transfer musim panas, rasanya pemberitaan yang mengitari Stamford Bridge tidak pernah sepi dari kejutan. Selalu ada drama, selalu ada nama-nama baru yang muncul, dan Chelsea selalu bersiap menghadapi jendela transfer yang super sibuk demi memperkuat setiap lini, terutama sektor penyerangan. Xabi Alonso kabarnya terus bergerak aktif dan mencari opsi-opsi terbaik demi menyempurnakan taktiknya di lapangan. Pada episode kali ini, kita akan bahas 3 update transfer paling hot dan krusial yang sedang menerpa Chelsea. Pembahasan pertama, kita akan membahas manuver The Blues yang sedang memantau duo winger andalan dari West Ham United. Lalu yang kedua, ada berita panas di balik pembicaraan awal dengan sang wonderkid milik Bournemouth seharga 100 juta pound sterling. Dan pembahasan ketiga, Chelsea sedang memantau secara intens dan mengarahkan radar mereka kepada sosok striker mantan didikan tim Akademi London Utara. Sebelum kita masuk ke pembahasan detail, pastikan dulu teman-teman sudah klik tombol subscribe. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa like video ini. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di kolom deskripsi dan kolom komentar. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama sebagai berikut. Kita mulai dari update yang pertama, sebuah laporan eksklusif dari media terpercaya asal Inggris yang bernama The Guardian. Berdasarkan pemberitaan mereka, Chelsea saat ini dilaporkan tengah serius memantau situasi dua winger lincah milik West Ham United yang bernama Jarrod Bowen dan Crescencio Summerville. Penambahan pemain di sektor penyerang sayap ini menjadi salah satu prioritas dari manajemen menjelang bursa transfer musim panas dibuka. Kedua winger West Ham United ini muncul sebagai pemain yang benar-benar menarik perhatian para tim pemandu bakat The Blues. Di tengah upaya untuk memperkuat daya gedor lini depan Chelsea, Jarrod Bowen dan Summerville dinilai memiliki profil yang sangat cocok dengan karakter permainan cepat yang ingin diusung oleh The Blues pada musim depan. Keduanya dipertimbangkan secara matang sebagai opsi konkret untuk membuat Stamford Bridge semakin mengerikan bagi lini pertahanan lawan. Namun Blues jangan harap transfer ini bakal berjalan mulus atau instan. Realitanya, Chelsea dipastikan tidak akan bisa memboyong salah satu atau bahkan keduanya dengan cara yang mudah. Beberapa waktu lalu, banyak dari kita penikmat sepak bola Premier League yang mengira setelah West Ham United terdegradasi ke divisi Championship, mereka akan melakukan aksi cuci gudang massal terhadap bintang-bintangnya. Logikanya, jika ada klub yang sudah turun kasta, tentu mereka akan ketakutan setengah mati. Manajemen dari tim tersebut pasti merasa khawatir karena akan kesulitan untuk membayar gaji selangit dari para pemain-pemain bintang, apalagi dengan menurunnya pendapatan secara drastis dari hak siar TV. Kita mengira The Hammers bakal terpaksa melepas aset berharga mereka dengan harga diskon atau harga miring yang ekonomis. Tetapi kenyataan di lapangan berkata lain. Manajemen West Ham United bersikap sangat keras kepala. Mereka bersikeras mempertahankan skuad agar tetap kompetitif. Mengapa hal itu dilakukan oleh West Ham United? Karena West Ham memiliki satu tujuan, yaitu mengusung misi wajib promosi kembali ke Premier League di akhir musim depan. West Ham United tidak mau berkutat di divisi Championship
dan menjual bintang-bintang mereka hanya demi uang instan dalam jumlah kecil. West Ham United nampaknya benar-benar ingin menahan kepergian Jarrod Bowen dan juga Crescencio Summerville. Kebijakan mereka sangat tegas, yaitu jika ada klub yang ngebet ingin memboyong dua bintang ini, maka klub tersebut wajib membayar lunas dengan harga tinggi yang telah mereka tetapkan. The Hammers tidak ingin memberikan ruang untuk nego murah atau skema cicilan yang akan merugikan keuangan mereka. Contoh terbaik bahwa West Ham United tidak mau dipermainkan soal harga pemain adalah lihatlah Tottenham Hotspur. Di meja negosiasi, manajemen Spurs akhirnya bertekuk lutut dan mengiyakan tuntutan West Ham United untuk menebus Matheus Fernandes di angka fantastis, yaitu sebesar 85 juta pound sterling. Transfer itu bahkan memecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah The Lily Whites. Ini menjadi bukti nyata bahwa West Ham United adalah negosiator yang sangat tangguh dan juga kejam. Bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Dengan situasi pasar yang gila seperti ini, apakah Chelsea sebaiknya mundur dan mencari alternatif lain? Ataukah manajemen harus membeli saja salah satu dari Jarrod Bowen atau Crescencio Summerville? Mereka berdua jelas-jelas sudah punya jam terbang tinggi dan terbukti akan langsung nyetel dengan atmosfer Premier League. Tulis jawaban dan argumen kalian di kolom komentar sekarang juga Blues. Mari kita berdiskusi sehat sesama fans Chelsea. Bergeser ke update kedua yang tidak kalah menghebohkan. Bersumber dari laporan eksklusif website yang bernama Chalk Offside, Chelsea dikabarkan telah melakukan kontak awal yang sangat serius dengan perwakilan dari sang penyerang muda berbakat milik AFC Bournemouth yang bernama Eli Junior Krupi. Pemain yang baru berusia 20 tahun ini mendadak muncul sebagai target penyerang yang sangat dipertimbangkan oleh jajaran manajemen Chelsea. Eli Junior Krupi mencatatkan musim penampilan yang luar biasa menonjol pada musim lalu bersama AFC Bournemouth. Manajemen The Blues tetap menjaga semua opsi mereka terbuka lebar dalam pencarian sosok striker baru yang segar dan dinamis. Di internal klub sendiri, Eli Junior Krupi dipandang sebagai kandidat yang sangat ideal untuk mengisi peran sebagai hybrid forward atau penyerang serba bisa yang mampu bermain melebar maupun menusuk ke jantung pertahanan sebagai pemain nomor 9. Diskusi awal dilaporkan sedang berlangsung intensif antara pihak Chelsea maupun Eli Junior Krupi. The Blues ingin mencari tahu apakah kesepakatan transfer ini memungkinkan untuk diwujudkan di musim panas ini atau tidak sama sekali. Menariknya, sang pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan sebenarnya lebih memilih untuk pindah ke raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Namun, sumber internal juga menjelaskan bahwa Eli Junior Krupi juga sangat terbuka untuk bernegosiasi dan menerima pinangan Chelsea, terutama setelah kedatangan Xabi Alonso yang dikenal sebagai pelatih yang sangat lihai dalam mengembangkan bakat pemain muda. Alasan Chelsea memasukkan nama Eli Junior Krupi adalah sebagai opsi alternatif atau plan B dari target utama mereka, yaitu Morgan Rogers. Setelah mengetahui harga dari Morgan Rogers secara tidak masuk akal dipatok oleh Aston Villa, yakni sebesar 130 juta pound sterling, Chelsea langsung mengurungkan niat mereka untuk mengejar sang pemain. Manajemen lantas mengalihkan pandangan mereka dan memilih untuk mengejar Eli Junior Krupi yang diharapkan memiliki harga yang lebih bersahabat. Tetapi apa yang kemudian terjadi Blues? Inilah plot twist yang bikin kita geleng-geleng kepala. Usut punya usut, ternyata bandrol harga yang dipasang oleh Bournemouth untuk Eli Junior Krupi diperkirakan juga menyentuh angka lebih dari 100 juta pounds. Bandrol harga ini sungguh sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa
pemain yang baru bersinar satu musim langsung dihargai lebih dari 1 triliun rupiah. Entah mengapa, harga para pemain sepak bola belakangan ini semakin tidak masuk akal seiring berjalannya waktu. Kalau kita mau telusuri benang merahnya, apakah tren kegilaan ini bermula karena manuver Manchester City? Seperti yang kita tahu, belum lama ini Manchester City menyetujui kesepakatan harga fantastis sebesar 116 juta pound sterling untuk mendapatkan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Angka ini otomatis memecahkan rekor baru sebagai pemain Inggris termahal sepanjang sejarah, menggeser rekor sebelumnya yang dipegang oleh Declan Rice saat diboyong Arsenal sebesar 105 juta pounds. Setelah transfer Elliot Anderson itu sukses terjadi, klub-klub lain tampaknya langsung kena penyakit FOMO dan mereka mulai ikut-ikutan menggoreng harga bintang-bintang mereka demi keuntungan yang melimpah. Lihat saja contohnya, Newcastle United tiba-tiba mematok harga Sandro Tonali di harga 100 juta pound sterling. Lalu Aston Villa dengan berani melabeli Morgan Rogers di angka 130 juta pounds. Dan sekarang Eli Junior Krupi, pemain yang baru bersinar satu musim di Bournemouth, langsung dibanderol sebesar 100 juta pounds. Melihat harga pemain-pemain Premier League yang semakin tidak masuk akal dan cenderung overpriced ini, bagaimana menurut pandangan kalian Blues? Apakah Chelsea harus tetap memaksakan mengejar Eli Junior Krupi yang baru mencatatkan satu musim impresif bersama Bournemouth? Atau bukankah Chelsea sebaiknya mencari alternatif lain dan mengalihkan fokus belanja mereka ke liga di luar Premier League seperti Serie A dan Bundesliga? Tulis jawaban dan komentar kalian di kolom komentar Blues. Kita butuh sudut pandang kalian. Berbicara tentang belanja di luar Premier League, ada benang merah yang sangat menarik di update yang ketiga ini. Masih berdasarkan laporan dari media yang sama yaitu Cup Offside, Chelsea dikabarkan tengah aktif memantau situasi penyerang tajam milik AS Monaco yang bernama Folarin Balogun. Sang pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah mengambil langkah yang berani dengan memberitahu pihak klub Ligue 1 tersebut bahwa dirinya menginginkan tantangan baru dalam karirnya di musim depan. Folarin Balogun merasa sudah saatnya dia naik level klub yang memiliki ambisi besar di kancah papan atas Eropa. Kabar baiknya, AS Monaco sendiri bersikap terbuka untuk menjual sang striker. Akan tetapi mereka hanya akan melepasnya jika harga yang diminta yaitu sebesar 50 juta hingga 55 juta euro terpenuhi oleh klub peminat. Sudah pasti Chelsea tidak akan sendirian dalam perburuan tanda tangan Balogun. Sang striker telah menarik minat kuat dari deretan klub-klub raksasa Eropa lainnya seperti Newcastle United, Borussia Dortmund, Juventus, hingga Barcelona. Ketertarikan massa dari klub-klub ini tentu bukan tanpa alasan yang kuat Blues. Folarin Balogun sukses mencatatkan performa luar biasa dengan torehan 19 gol dan 5 assist sepanjang musim lalu bersama AS Monaco. Namanya bahkan semakin melambung tinggi dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pemandu bakat dunia setelah ia menampilkan aksi-aksi magis yang sangat mengesankan di panggung turnamen sepak bola terbesar, yaitu Pesta Bola Dunia tahun 2026. Ketajamannya di dalam kotak penalti lawan sudah tidak perlu diragukan lagi. Satu hal penting yang menjadi nilai plus bagi Chelsea adalah fakta bahwa kompetisi Premier League bukanlah wilayah atau teritori baru bagi seorang Folarin Balogun. Perlu kalian ketahui, sejak masa kecil Folarin Balogun menghabiskan bertahun-tahun menimba ilmu sepak bola bersama tim Akademi Arsenal. Folarin Balogun bahkan sempat berhasil menembus skuad senior dan memainkan total sebanyak 10 pertandingan resmi bersama The Gunners sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Liga Prancis demi menit bermain reguler. Secara profil,
Folarin Balogun sudah sangat paham bagaimana keras dan cepatnya ritme permainan sepak bola Inggris. Ia tidak memerlukan waktu adaptasi yang lama, seperti pemain asing pada umumnya. Harganya yang berada di kisaran 50 juta euro juga terasa jauh lebih masuk akal dan rasional jika kita bandingkan dengan kegilaan harga penyerang-penyerang klub Premier League yang tadi kita bahas di segmen kedua. Bagaimana menurut kalian Blues? Haruskah Chelsea mengejar tanda tangan Folarin Balogun atau mencari alternatif striker lain? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Berikut adalah 3 rumor transfer terbaru Chelsea yang baru-baru ini menghiasi timeline sosial media kita. Mulai dari ketegasan West Ham United menahan Jarrod Bowen dan Crescencio Summerville. Lalu kegilaan harga pasaran bintang-bintang Premier League yang dipicu oleh transfer Elliot Anderson. Hingga opsi cerdas memboyong Folarin Balogun dari AS Monaco dengan harga yang jauh lebih masuk akal. Manajemen Chelsea di bawah arahan Xabi Alonso jelas punya pekerjaan rumah yang sangat berat untuk menentukan pilihan terbaik. Mempunyai uang melimpah bukan berarti Chelsea bisa belanja secara ceroboh atau asal-asalan. Sudah seharusnya mereka menggunakan uang tersebut secara efektif guna bisa mengembalikan kejayaan klub yang kita cintai ini. Sebelum Zona Chelsea Indonesia mengakhiri episode ini, kami ingin sekali mendengar suara dan pendapat dari kalian yang menonton episode ini. Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar di bawah Blues. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan opini-opini terbaik kalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel kami. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman sesama fans Chelsea kalian di grup WhatsApp, Facebook, ataupun Twitter. Sampai jumpa lagi di video berita transfer Chelsea selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap dukung tim kesayangan kita, dan seperti biasa, keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.